Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Faisal. Saya akan membawakan materi pada hari ini tentang kopling, yaitu menerapkan dan cara perawatannya itu sendiri. Baik, ini merupakan profil lengkap saya. Nama saya Muhammad Faisal, mata pelajaran saya PSPTKR. Email saya tertera dan nomor WA saya tertera. Ada 4 garis besar yang akan kita pelajari tentang kopling yang dibawakan pada hari ini. Yang pertama yaitu fungsi dan jenis kopling. Yang kedua, macam-macam kopling. Yang ketiga, komponen kopling. Yang keempat, cara kerja kopling. Poin pertama yang akan kita pelajari adalah fungsi dan jenis kopling. Fungsi dan jenis kopling adalah itu untuk menyatukan, menghubungkan atau melepaskan dua bagian yang dapat berputar secara mekanis, yaitu transmisi dan putaran poros engkol. Kopling membantu menyearahkan ketika transmisi sedang dipindahkan. Kopling mengatur transfer gaya putar atau torsi dari mesin ke transmisi. Kopling pada kendaraan memiliki beberapa fungsi, antara lain: A. Memutus dan menghubungkan aliran tenaga atau daya atau gerak atau putaran mesin dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal yang berkaitan dengan roda gigi transmisi. Roda pedal yang berkaitan dengan roda gigi transmisi itu roda pedal kopling. Yang B, memindahkan tenaga secara perlahan-lahan dari mesin ke roda-roda penggerak agar gerak mula kendaraan dapat berlangsung dengan lembut. Memindahkan tenaga secara perlahan-lahan ini yaitu dari mesin ke roda-roda penggerak agar gerak mula kendaraan dapat berlangsung dengan lembut. Jadi perpindahan kecepatan, perpindahan transmisi, perpindahan persneling dari 1 ke 2 misalnya, atau 2 ke 3 misalnya, itu jika tanpa bantuan kopling, maka perpindahan gerak mula kendaraannya itu sangat kasar. Makanya kopling hadir untuk supaya noise atau kebisingan itu dapat diredam, yaitu dengan kopling, dan juga membuat umur transmisi lebih panjang. Yang C itu mengatur perpindahan roda gigi transmisi berlangsung dengan lembut sesuai kondisi jalannya kendaraan. Jadi sesuai dengan kecepatannya nih, roda transmisi gear 3 misalnya untuk kecepatan berapa, itu pasti akan memperlancar perpindahan dayanya itu. Jadi ketika kita mau mempercepat mempercepat laju kendaraan. Jika kita mempercepat laju kendaraan, maka ketika kita memindahkan transmisi itu akan lembut, sehingga kita hanya berfokus pada transmisi dan kondisi jalan. Selanjutnya itu syarat kopling yang harus dipenuhi dalam memindahkan tenaga mesin. Yang A, kopling harus dapat menghubungkan transmisi dengan mesin secara lembut. Yang B, pada saat menghubungkan tenaga ke transmisi, kopling harus memindahkan tenaga tanpa terjadi slip. Nah, ini kopling berfungsi untuk mencegah slip saat berpindahnya transmisi. Yang C, kopling harus dapat membebaskan atau memutuskan tenaga dari transmisi dengan sempurna dan cepat. Jadi putaran poros engkol dari flywheel ke transmisi diputuskan dulu
supaya transmisi dapat dengan bebas berganti gigi tanpa ada gigi yang mengikat. Jadi perpindahan giginya itu akan semakin lembut tanpa terjadi slip. Yang C, kopling harus dapat membebaskan atau memutuskan tenaga dari transmisi dengan sempurna dan cepat. Ya, harus sempurna dan cepat, karena ketika kita misalnya sedang dalam kecepatan tinggi, kita harus dengan sempurna dan cepat untuk memindahkan transmisi, karena kalau lambat saja itu akan terjadi penurunan tenaga, jadi kurang tepat ya. Jadi harus sempurna dan cepat, yang digarisbawahi di situ. Selanjutnya ini ada macam-macam kopling. Jadi kopling ini nggak hanya digunakan di antara flywheel dan transmisi, tetapi macam-macam kopling yang digunakan di luar mobil itu sendiri banyak. Kopling magnet merupakan prinsip kemagnetan untuk memutus dan menghubungkan tenaga dari satu komponen ke komponen lain. Kopling magnet itu kayak kopling yang ada di kompresor yang ada di AC. Jadi ketika AC nggak dinyalakan, puli tetap berputar, tetapi tidak dengan komponen AC-nya. Tapi jika AC dihidupkan, kopling magnet akan menarik terhubung dengan puli yang berputar, sehingga dayanya itu akan tersalurkan dari putaran force ankle ke kopling magnet ke AC. Selanjutnya itu kopling satu arah. Kopling satu arah merupakan kopling otomatis yang memutus dan menghubungkan poros penggerak dan poros yang digerakkan berdasarkan pada perbandingan kecepatan putaran sudut dari kedua poros tersebut. Ini biasanya kopling satu arah digunakan pada mesin-mesin yang sudah otomatis, mobil-mobil yang sudah otomatis transmisinya, matic. Selanjutnya kopling hidrolik. Kopling hidrolik menggunakan fluida cair untuk proses perpindahan tenaganya. Ini terjadi di beberapa industri besar. Yang selanjutnya itu kopling gesek. Kopling gesek adalah kopling yang memanfaatkan gaya gesek untuk memindahkan tenaga atau putaran dari mesin ke transmisi. Selanjutnya itu kopling magnet. Kopling magnet ini memanfaatkan gaya tarik magnet untuk melakukan pemutusan dan penghubungan arus. Prinsip kerja kopling magnet adalah saat ada arus listrik mengalir ke field coil, maka akan menimbulkan pemagnetan. Ini yang tadi saya jelaskan, yang ada di puli AC, di kompresor AC. Umumnya sistem ini tidak dipakai untuk transfer energi mesin transmisi, tapi lebih ke sistem yang sederhana. Sistem AC pada contohnya, Anda akan menemukan magnetic clutch pada kompresor AC. Kopling satu arah nih. Kopling satu arah merupakan kopling otomatis yang memutus dan menghubungkan poros penggerak atau driving shaft dan yang digerakkan. Poros yang digerakkan itu driven shaft, tergantung pada perbandingan kecepatan putaran sudut dari poros-poros tersebut. Jika kecepatan driving lebih tinggi dari driven, kopling bekerja menghubungkan driving dan driven. Jika driving lebih rendah daripada driven, kopling bekerja memutuskan driving dan driven. Salah satu komponen mobil yang menggunakan mekanisme kopling satu arah adalah motor starter, yang mana fungsinya untuk mencegah motor starter ikut berputar dengan flywheel ketika mesin sudah hidup. Ini dia penggunaan kopling satu arah pada starter. Selanjutnya yaitu kopling hidrolik. Dinamakan kopling hidrolik karena untuk melakukan pemindahan daya atau dengan memanfaatkan tenaga hidrolis, letak kopling ini menyatu dengan transmisi yang berada pada bagian dengan poros input. Tenaga hidrolis didapat dengan menempatkan fluida pada sesuatu yang diputar, sehingga fluida bersirkulasi oleh adanya gaya sentrifugal akibat putaran, sehingga fluida mempunyai tenaga hidrolis. Fluida yang bertenaga inilah yang digunakan sebagai penerus atau pemindah tenaga. Nah, kita lihat dari gambar di sini. Dari gambar kopling hidrolik di atas dapat kita amati komponen-komponen penyusunnya, yaitu ada pump impeller,
Ada mekanisme pompa yang berfungsi untuk membangkitkan tenaga hidrolik pada fluida, sedangkan turbin runnernya itu merupakan suatu mekanisme penangkap tenaga hidrolik fluida yang dibangkitkan oleh pompa impeller, jadi memutar dia jadinya. Yang terakhir yaitu stator, mekanisme pengatur arah aliran fluida yang bertujuan agar tidak terjadi aliran yang merugikan, namun agar terjadi aliran yang menguntungkan, sehingga diperoleh peningkatan momen atau torsi. Saya lihat di sini ya. Nah, ya, ini merupakan poin yang kita bahas kedua, komponen-komponen kopling. Yang pertama ada pedal kopling. Pedal kopling itu yang kita biasa bawa mobil kita injak ketika ingin menetralkan atau memindahkan gigi, merubah energi mekanik nih yang kita kaki yang kita tekan dari pengemudi yang diteruskan ke mekanisme penggerak kopling. Nah, mekanisme penggerak kopling ini berfungsi untuk meneruskan gaya tekan pada pedal untuk menekan garpu pembebas kopling, release fork, yang akan menekan diafragma dan mengangkat memutuskan hubungan putaran dari transmisi ke flywheel. Nah, garpu pembebas kopling ini yang dipasang pada rumah transmisi yang berfungsi mendorong bantalan pembebas maju mundur, terhubung terlepas. Selanjutnya bantalan pembebas kopling, release bearing, bantalan yang terletak di antara pegas kopling, clutch spring, dan garpu pembebas, release fork. Clutch cover ini tutup kopling merupakan komponen kopling yang dipasang pada flywheel dengan cara dibaut, berfungsi sebagai tempat dudukan kampas kopling yang tengah-tengahnya bolong, terus ditekan biar ditekan oleh pedal kopling. Setelah yang terakhir ini kampas kopling, clutch disc, berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin ke transmisi dengan lembut. Jadi clutch disc ini berhubungan langsung dengan mesin. Jadi ketika flywheel memutar, clutch disc memutar juga. Jadi ketika diafragma spring itu ditekan oleh ditekan oleh release fork, oleh pedal kopling, maka kampas kopling ini terputus dari mesin, dari flywheel. Nah, ini dia pedal kopling, ada di sebelah kiri. Jika di Indonesia ini di sebelah kiri, gas di sebelah kanan, yang di tengah-tengah itu adalah rem. Nah, ini dia kita lihat mekanisme penggerak kopling. Yang pertama itu adalah clutch pedal. Ya, clutch pedal ini pedal yang sering kita injak setiap memindahkan tenaga, menetralkan atau memindahkan tenaga. Ketika kita tekan clutch release lever, ini akan menekan melalui mekanisme fluida dari dua clutch release kabel. Terus, nah ini ketika kita tekan set ke release fork, itu akan menekan diafragma spring ini yang di tengah-tengah di dalam clutch cover ini, sehingga kampas yang ada di belakang clutch cover ini akan terangkat ya, karena menempel oleh diafragma spring yang tengah-tengah ini ya. Ini dia garpu pembebas kopling, release fork ini yang akan mengangkat melalui diafragma spring. Ini release bearing. Nah, ini dia tutup kopling yang tengah-tengahnya ini saja. Ini diafragma spring yang dibaut. Nah, ini dia kampas kopling yang berhubungan langsung oleh mesin flywheel. Cara kerja kopling saat pedal ditekan. Release fork menekan release bearing. Release bearing menekan release lever sehingga release lever mengangkat pressure plate. Pressure plate ini yang berada pada
diafragma spring. Melalui pivot pin melawan tekanan pressure spring dan menyebabkan plat kopling bebas, nggak terjepit lagi nih antara flywheel dan pressure plate-nya nih, udah putus ketika pedal kopling diinjak, dan putaran mesin tidak dapat diteruskan ke input shaft transmisi. Nah, ini cara kerja kopling saat pedal dilepas. Release fork tidak menekan release bearing, dilepas, pedal dilepas, dan normal lagi. Release bearing tidak menekan release lever sehingga pressure spring menekan pressure plate dan pressure plate menekan clutch disc ke flywheel. Nyatu, jadi putaran teruskan transmisi. Kalau transmisinya netral, ya udah mobil tidak akan jalan. Tetapi mesin tetap berputar, kopling tetap berputar sampai transmisi saja. Terjadi pembinaan tenaga mesin, flywheel, clutch cover, pivot pin, release lever, pressure plate, clutch discipline, input shaft transmisi. Ya, itu mekanisme saat kopling terlepas. Ini videonya bisa dilihat di YouTube Ilmu Rekayasa tentang bagaimana mekanisme kopling yang lebih secara lengkapnya dengan penjelasan yang dengan dijelaskan oleh ahli ilmu rekayasa. Baik, sekian itu saja dari saya Muhammad Faisal, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.